Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dylan Nicholas Nathaniel. Saya dari kelas Niapai. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan akurasi model klasifikasi hewan dengan menggunakan MobileNet. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, latar belakang masalah dan rumusan masalah. Nah, pada beberapa aplikasi, MobileNet banyak digunakan sebagai model klasifikasi untuk mengenali objek dalam gambar. Salah satu aplikasi yang sering dijadikan contoh adalah pengenalan hewan berdasarkan gambar. MobileNet sendiri merupakan jaringan saraf yang dirancang khusus untuk pengenalan objek dan perangkat mobile dengan ukuran yang relatif kecil dan cepat dalam proses inferensi. Untuk meningkatkan akurasi dari model klasifikasi MobileNet pada pengenalan hewan, dapat dilakukan beberapa cara seperti penggunaan teknik transfer learning, penambahan data latih, penggunaan arsitektur yang lebih kompleks, serta tuning parameter yang tepat. Oke, selanjutnya rumusan masalahnya yakni yang pertama, apa saja jenis hewan yang dapat dikenali dengan baik oleh model klasifikasi hewan menggunakan MobileNet. Yang kedua, bagaimana pengaruh jumlah data latih terhadap akurasi model klasifikasi hewan dengan menggunakan MobileNet. Ketiga, bagaimana tuning parameter pada MobileNet dapat meningkatkan akurasi model klasifikasi hewan dengan menggunakan MobileNet. Dan yang terakhir, bagaimana kualitas gambar mempengaruhi akurasi model klasifikasi hewan dengan menggunakan MobileNet. Oke, selanjutnya, data dan variabel data. Nah, pada kegiatan ini, dataset yang kita gunakan adalah 4 animal classification, yang dimana bisa kita dapat dari Kaggle ya, bisa kita download dari Kaggle. Nah, isi dari dataset tersebut tuh memiliki 4 variabel data ya, yang dimana 4 variabel data itu terdiri dari 4 kelas, yang dimana label 0 itu mewakili kelas cat, label 1 untuk deer, label 2 untuk dog, dan label 3 untuk horse ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, yang dimana pada kelas dog ini dia memiliki nilai data yang paling tinggi ya, dimana jumlah sampel datanya tersebut sebanyak 900 ya. Oke, selanjutnya pre-processing data. Pada pre-processing data ini kita menggunakan image data generator ya, yang dimana pada image data generator ini kita menggunakan tingkat rescale yakni 1:255 dengan range rotasi sebesar 20, width shift range-nya 0,2 dan height shift-nya juga sama 0,2 ya, dan validation split 0,2. Di bawah ini kita melakukan pencarian dataset untuk data train dan data value ya, dengan masing-masing target size yang sama yakni 224 dan 224 juga, dengan batch size yang sama yaitu 32, sehingga hasilnya ditemukan yakni pada data set train ditemukan 2240 gambar yang terdapat dari 4 kelas tersebut, sedangkan yang pada value dataset terdapat 560 gambar yang terdapat pada 4 kelas tersebut. Oke, selanjutnya model dan parameter model. Nah, model yang kita gunakan di sini ialah menggunakan model Inception versi 3 ya dari MobileNet ya. Bisa dilihat di sini ya. Dengan input shape-nya yang digunakan tuh sama ya, 224,224,3 ya. Dengan menggunakan model matriksnya sekuensial dengan dense-nya 1024, 512 dengan aktivasi yang sama yakni aktivasi relu, dan dense terakhir sebesar 4 dengan aktivasi softmax ya, dengan nama classification. Nah, di bawah ini kita bisa lihat, di bawah ini kita melakukan yang namanya peningkatan akurasi, yang dimana peningkatan akurasi tersebut ditujukan pada matriks yang terdapat pada model sekuensial.
dengan menggunakan model loss berupa categorical cross entropy ya, dengan matriks akurasi ya. Untuk optimizer SGD-nya itu menggunakan learning rate sebesar 0,0005 dan momentum yang digunakan yakni 0,9. Oke ya. Selanjutnya, untuk selanjutnya bisa dilihat di sini ya. Untuk selanjutnya kita melakukan data training ya, dan evaluasi. Nah, pada bagian training tersebut kita mulai melakukan sebuah pengulangan ya, dimana training tersebut kita menggunakan batch size sebesar 36 dengan epoch sebesar 18 ya, sehingga hasilnya muncul seperti ini, yang dimana bisa kita tentukan data dengan loss terendah dan akurasi yang tertinggi ya. Jadi bisa dilihat di sini pada bagian epoch ke-18, epoch terakhir, kita memperoleh loss sebesar 0,03 dan akurasi sebesar 0,9, yang dimana masing-masing memiliki nilai yang ideal ya. Loss memiliki nilai terendah dan akurasi memiliki nilai yang tertinggi. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita berada pada ukuran kebaikan model. Nah, bisa dilihat kita menggunakan model evaluate ya untuk melakukan ukuran kebaikan model. Nah, seperti ini menggunakan line plot ya. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian di sini bisa dilihat plot tersebut bahwa pada line plot loss tersebut terjadi penurunan ya, dari epoch 0 sampai ke epoch terakhir ya, memiliki nilai yang terus menurun ya. Berarti hasilnya bagus ya. Sedangkan untuk yang line plot akurasi dia terjadi kenaikan ya, bisa kita lihat tadi di data trend ya. Ya, terjadi peningkatan dia. Loss semakin turun, berarti betul ya, semakin turun, dan akurasi semakin naik dia. Ya, jadi terlihat di sini ya dari visualisasi datanya ya. Nah, selanjutnya ya, ini untuk leaderboard Kaggle milik saya ya, yakni saya berada pada peringkat ke-84 dari total 109 peserta ya yang mengikuti kompetisi tersebut. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan model yang digunakan untuk klasifikasi hewan pada model MobileNet ini dengan besaran epoch 18 dan batch size sebesar 36 diperoleh tingkat akurasi terbaik yakni sebesar 0,9915 ya. Ya, ini ya. Yang dimana kalau kita ubah ke persen menjadi 99%, dan loss yang didapat sebesar 0,0330 yang dipersenkan akan menjadi 3%. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa akurasi yang diperoleh dari model MobileNet ini telah menghasilkan klasifikasi 4 hewan dengan sangat baik dan optimal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.